Ini adalah gambar amatir yang kami terima dari warga yang berhasil mengabadikan detik-detik pada saat terjadinya banjir bandang. Tadi sebelumnya Anda bisa melihat bagaimana rumah hanyut, kemudian ini bagaimana warga bergotong royong untuk menyelamatkan warga yang masih terjebak begitu di beberapa bangunan yang ada di kota Manado. Derasnya air, Anda bisa membayangkan ini adalah upaya warga untuk menyelamatkan diri. Banjir di Manado dan di sejumlah kabupaten lainnya di Sulawesi Utara benar-benar memporak-porandakan sebagian kota Manado. Setelah banjir terlihat ratusan rumah hancur, lumpur membenamkan rumah, perabot, bahkan kendaraan yang tak sempat diselamatkan. Dan kini pemirsa, selain menyisakan tumpukan sampah plastik dan lumpur di pemukiman warga, arus banjir bandang yang terjadi Rabu kemarin juga merusak ratusan rumah warga di Kelurahan Kanaan, Kecamatan Wanea, Manado. 20 rumah hanyut di daerah aliran Sungai Tondano, sementara 50 rumah lainnya rusak parah. Sejauh ini data dari BNPB mencatat korban akibat banjir mencapai 15 orang tewas, 2 warga dinyatakan hilang. Sementara itu sedikitnya 40.000 orang mengungsi akibat banjir. Informasi terakhir, petang tadi sudah dilakukan rapat dengan berbagai unsur muspida. Gubernur Sulawesi Utara menyampaikan ada 60% dari 40.000 jiwa ini yang sudah kembali ke rumah mereka masing-masing. Namun masih ada yang berada di pengungsian karena Anda bisa melihat bagaimana gambaran hancurnya tempat tinggal warga. Sehingga mungkin sampai saat ini Pemda setempat masih berupaya untuk memberikan bantuan bagi warga yang kehilangan rumah ataupun tempat tinggalnya. Pemirsa, banyak wilayah di Manado yang diterjang banjir, termasuk warga di Kecamatan Tikala, Manado kehilangan rumah akibat terseret derasnya air banjir. Warga di Kecamatan Tikala terpaksa kehilangan rumah. Sebagian rumah terbawa arus dan hanya tertinggal puing-puing. Warga pun hanya bisa pasrah dengan kondisi ini. Sebagian harta benda mereka tak bisa diselamatkan karena arus yang sangat deras sehingga benda-benda itu terbawa. Jalanan di sepanjang Tikala berlumpur dan kayu-kayu kiriman bertebaran di jalan, sehingga tidak bisa dilalui kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Sementara itu, kepala lingkungan di Kelurahan Banjir yang tersetrum ditemukan telah tewas. Korban ditemukan tergelantung di pagar rumah warga. Selain itu, suasana duka menyelimuti rumah korban tewas akibat banjir di kota Manado, Vence Tatilu, 63 tahun. Mendiang telah disemayamkan di rumah duka. Rencananya korban akan dimakamkan Jumat besok di pekuburan umum Wanea, Manado. Vence merupakan warga Kanaan, Kecamatan Wanea, yang merupakan daerah terparah akibat banjir bandang di kota Manado. Dari Manado, Sulawesi Utara, Muhammad Irzal Rahmadian, TV One mengabarkan. Pemirsa, aliran air yang cukup deras menerjang kota Manado cukup membuat beberapa infrastruktur di kota Manado lumpuh begitu. Dan kita akan melihat apa kemudian yang menjadi penyebab dari banjir yang terjadi di Manado. Tapi sebelumnya kami kembali hadirkan pemirsa, ini adalah detik-detik yang direkam oleh warga. Ini adalah video amatir yang dikirimkan oleh salah seorang warga Manado kepada kami. Ini menggambarkan bagaimana besarnya banjir bandang menerjang kota Manado. Tidak ada pilihan lain, sebagian warga harus
mencari lokasi yang lebih tinggi untuk menyelamatkan diri. Informasi yang terakhir, untuk keseluruhan Provinsi Sulawesi Utara ada 15 orang yang menjadi korban tewas. Kita juga nanti akan berbincang dengan Humas dari Basarnas, betulkah ada sejumlah orang yang sampai saat ini masih dinyatakan hilang. Pemirsa, kombinasi antara faktor alam dan antropogenik inilah yang kemudian memicu terjadinya banjir bandang dan longsor parah di wilayah Sulawesi Utara. Hujan deras yang terjadi dipicu tekanan rendah di perairan selatan Filipina yang menyebabkan pembentukan awan intensif. Selain itu adanya konvergensi dampak dari tekanan utara Australia membawa awan-awan besar masuk ke wilayah Sulawesi Utara. Hujan deras membuat 4 sungai di kota Manado meluap. Selain itu, luapan Danau Tondano yang berada di kontur lebih tinggi dari kota Manado memperparah banjir yang terjadi. Banjir menerjang sejumlah kabupaten kota di Sulawesi Utara, di antaranya Manado, Minahasa Utara atau Mon, Minahasa Selatan, dan Kepulauan Sangihe. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan 15 orang tewas dan 2 orang hilang akibat banjir dan tanah longsor di Manado dan wilayah sekitarnya di Sulawesi Utara. Ini adalah gambaran korban jiwa maupun beberapa kabupaten yang dilanda banjir bandang. Anda bisa melihat masih banyak sekali rumah-rumah yang kemudian sampai saat ini masih terus dibersihkan oleh masyarakat. Endapan lumpur cukup tinggi bervariasi di beberapa kota. Anda bisa melihat ini adalah sejumlah foto yang mengabadikan apa yang terjadi pada hari Rabu lalu, pemirsa. Ketinggian air bahkan mencapai 2 meter di sejumlah titik, dan berdasarkan pengakuan dari warga, air datang begitu tiba-tiba menerjang hingga ke pusat kota sehingga tidak banyak warga yang bisa menyelamatkan harta benda mereka. Banjir juga menyebabkan akses jalan putus di sejumlah titik, dan ini masih terus diupayakan oleh Pemprov agar akses jalur-jalur antar kabupaten kota bisa kembali diperbaiki. Pemirsa, banyak bencana begitu yang terjadi dalam beberapa hari terakhir di sejumlah wilayah di Indonesia, dan hari ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan komentar terkait bencana yang kini tengah dialami oleh masyarakat kita. Kita lihat informasinya berikut ini. Sebagaimana saudara ketahui, di tanah air kita kembali terjadi sejumlah bencana alam. Banjir di Jakarta, letusan Gunung Sinabung yang belum dikatakan aman sehingga 25.000 saudara-saudara kita berada di pengungsian. 2 hari yang lalu kita sudah menambahkan kembali logistik bantuan dari kita. Insya Allah awal minggu depan saya akan berkunjung kembali ke Sinabung. Saya mendengar kemarin ada banjir di Sulawesi Utara, di Manado. Ini membuktikan bahwa karena tipologinya sama, kecuali yang Sinabung banjir tanah longsor, ini diakibatkan oleh cuaca, oleh iklim. Berkaitan dengan itu, saya tahu BNPB telah dan terus bekerja untuk itu. Saya berharap nanti pimpinan BNPB bisa melaporkan, di samping kepala BMKG juga bisa membrief kita semua perkiraan iklim dan cuaca 1, 2, 3, 4 bulan ke depan. Dengan demikian kita, utamanya pemerintah di seluruh tanah air, lebih siap, bisa melakukan antisipasi, dan manakala bencana itu datang, responnya juga cepat dan tepat.
respon cepat dan tepat, itu yang kita harapkan. Kita sekarang akan bertemu dengan tamu saya akan mengundang tamu saya sudah hadir di Wisma Nusantara. Selamat malam, Bang Oce Kaligis. Orang Manado, bagaimana di sana nanti kita tanya. Pak Hernanto, selamat malam. Silahkan duduk Bapak-Bapak. Pak Hernanto dari Basarnas. Ini asli orang di sebelah sini, Pak Hernanto, terima kasih. Saya tanya Bang Oce dulu deh sebelum ke Pak Hernanto. Ada rumah di kota Manado? Ada beberapa rumah, bukan cuma satu. Kena banjir bandang juga? Ya, jadi rumah saya yang di Tikala karena tinggi, airnya cuma masuk sampai di sini yang dekat wali kota. Ketinggiannya berapa itu, Bang? Mungkin 70 cm 70 dari cm. jalanan. Kemudian tapi kantor saya yang di MRC di Samar Ratulangi itu agak berat. Tapi untung cuma sampai di lantai aja, jadi nggak sampai itu ya. Itu saya punya MRC di sana. Tapi ada beberapa rumah saya yang dekat-dekat lapangan udara itu aman. Aman, Ya, baik. tapi ada keluarga saya tadi malam baru pulang dari Jakarta. Semua, ya. Bagaimana nanti dengan saudara-saudara mungkin ada nanti Bang ya, kita ngobrol Boleh. nanti Pak Hernanto, nanti kita juga nanti akan melihat bagaimana perkembangan terkini malam hari ini. Sudah ada rekan saya Budi Zulkifli di sana. Baik, nanti kita akan mencoba menghubungi Budi Zulkifli lagi. Kita harus jeda pemirsa, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.